Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Umay di Cerita Lilis. Gimana kabarnya teman-teman Umay? Insya Allah semuanya pada sehat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selamat sore dan selamat beristirahat. Oke, di video ini tuh Umay itulah mau masak-masak. Nah, masak-masaknya itu agak banyak hari ini Maya. Nggak banyak-banyak juga sih, cuman 5 menu, 4 menu. Karena majikan tuh mau kedatangan tamu, ya nggak mungkin Umay juga yang kedatangan tamu. Jadi majikan teh mau kedatangan tamu, temennya suami istri. Nah, jadi Umay teh masak-masaknya seperti hari biasanya, agak dibanyakin hari ini mah. Oke, nah sambil masak teh Umay sambil cerita. Nah, jadi ada nggak teman-teman Umay yang pernah kerja di luar negeri, di Arab ya, pokoknya mah berantem, nggak cuma di Arab sih, ya di mana aja gitu di luar negeri. Pernah nggak bahasa kasarnya ya, kabur dari rumah majikan, nah terus balik lagi ke rumah majikan dan berantem dengan polisi gitu. Nah, kalau misalnya ada, komen deh biar ada temen Umay. Nah, jadi kenapa Umay berantem sama polisi dan kenapa Umay balik lagi bakal Umay ceritain. Nah, jadi di video sebelumnya teh Umay teh nggak mau mijitin majikan laki. Nah, terus gara-garanya ditampar juga sama majikan laki. Nah, pas ditampar tuh nggak langsung kabur, Umay teh cuman naik ke atas ke kamar, nangis kejar pokoknya di atas teh. Nah, terus Umay nggak turun-turun gitu. Nah, sakit hati banget gitu ditampar sampai berbekas, dan sampai pokoknya si mama tuh datang jam 7 malam. Nah, si mama teh mungkin nyari Umay karena biasanya kan kalau misalkan si mama datang tuh Umay yang yang jemput si mama, bukan jemput dari tempat kerjanya ya, jemput maksudnya tuh dari pintu luar, pintu garasi. Nah, jadi dibawain tasnya, dibawain itu seragam dokternya. Nah, itu hari itu enggak. Nah, mungkin nanya sama si Helen teman Umay, makanya si mama teh langsung naik ke atas gitu. Kata si mama teh, mama belum masuk kamar, katanya mama langsung naik ke kamarnya Nur, katanya gitu. Terus si mama teh agak kaget juga karena ngelihat kan ada bekas tamparan di pipi Umay. Nah, terus beliau tuh masya Allah saking baiknya, beliau minta maaf atas suaminya gitu. Harusnya kan suaminya yang minta maaf. Nah, terus kata si mama teh, katanya jangan turun ya Nur kalau si babe nggak minta maaf. Oke, kata Umay teh. Ya udah, akhirnya Umay nunggu sampai si babe minta maaf. Jadi Umay nggak turun-turun ke bawah. Nah, tapi alhamdulillahnya tuh pas si mama turun, si babe juga naik. Nah, terus minta maaf, katanya nggak bakal minta pijitin lagi. Terus dia minta maaf, katanya kenapa, katanya kamu nggak mau mijitin aku nggak mikir, katanya kamu itu orang lain, kamu itu kayak anakku. Ya beda lah, kata kayak anak aku dan anak gitu asli. Nah, terus kan kata Umay teh, kamu punya istri, punya anak, kata Umay teh, kenapa nggak minta mijitin mereka? Kalau misalnya nggak mau mijitin mereka, ya udah tinggal kamu ngambil dari luar, kata Umay teh gitu. Nah, terus kata Umay teh, janji babe nggak bakal minta pijitin lagi. Iya janji, kata si babe teh gitu. Ya udah, akhirnya teh saling memaafkan dan Umay turun karena Umay juga udah lapar belum makan siang. Nih, yang sebenarnya sih mijitinnya mah nggak seluruh badan, cuman tangan sama kaki doang, cuman Umay tetap nggak mau gitu. Nah, udah akhirnya mah cuman beberapa hari gitu lagi kelakuannya tuh, minta dipijitin lagi. Nah, yang paling keselnya sampai Umay kabur tuh pas mereka lagi pada nonton TV, anaknya terus istrinya. Nah, tiba-tiba dia manggil si babe itu, suruh duduk di sampingnya. Tiba-tiba selonjoran tuh kakinya, nggak punya sopan santun banget kan. Mentang-mentang majikan duduk, nggak semuanya ya di garis bawahi, nggak semua majikan. Nah, terus tiba-tiba nyelonjorin kakinya di atas kaki Umay, paha Umay gitu, minta dipijitin. Umay itu gedek banget pokoknya mah di situ. Nah, terus kata si mama teh sambil ngedip-ngedipin mata, udah katanya pijitin aja gitu. Nah, mungkin mereka takut Umay digampar lagi gitu. Ya udah, dari situ Umay itu udah jengkel, udah kesel. Akhirnya Umay yang bicara sama teman Umay teh mau kabur. Nah, akhirnya ya udah, pas mereka udah pergi kerja, anak-anaknya udah pergi sekolah, ada yang pergi kerja, pokoknya tinggal Umay sama si Helen. Akhirnya Umay keluar, tapi Umay nggak bawa pakaian, cuman bawa abaya doang yang dipakai, dan juga waktu itu bawa plastik itu minum, kalau nggak salah air minum. Ya udah, pas di jalan, nah disitulah
awal pemberantaman sama polisi. Jadi pas di jalan kan ketemu sama polisi, padahal udah lewat, dia mundur lagi si polisinya tuh. Terus dia bilang katanya kamu kabur ya. Ya Umay mah jujur aja, iya kata Umay teh kabur dari rumah majikan. Kataku boleh gak minta tolong anterin ke kantor Indonesia. Katanya aku nggak tahu kantor Indonesia. Ya udah katanya ikut aja sama aku ke kantor polisi. Ya udah akhirnya Umay teh ikut ke kantor polisi. Dan pas di kantor polisi itu Umay kaget juga, ternyata banyak orang yang kabur. Tapi yang banyak itu kayaknya sih kayak orang Bangladesh, orang India, ada orang Filipina juga sih. Cuman nggak banyak. Nah yang orang Indonesia cuman Umay doang. Ya udah akhirnya semuanya udah diperiksa, diinterogasi, udah semuanya udah pada pulang, tinggal Umay yang terakhir. Nah pas ditanya, diinterogasi, katanya apa masalahnya kamu keluar dari majikan. Ya udah akhirnya Umay jujur kalau Umay teh masalahnya gaji, terus masalahnya minta dipijitin terus majikan laki. Dianya tuh tiba-tiba katanya udah pijitin aku dong. Orang lagi emosi, lagi capek, terus dimainin kayak gitu. Ya udah akhirnya kan nafsu. Umay juga nggak tahu gitu. Tiba-tiba itu kayaknya emosi banget gitu. Pas dia bilang gitu tuh. Terus Umay teh bilang, kata Umay teh, kamu itu baju polisi doang, tapi hati kamu itu busuk, kata Umay teh binatang. Dianya tuh langsung berdiri ngegebrak meja, terus nodongin pistol ke Umay. Katanya kamu tuh nggak punya sopan santun, katanya ini tuh negara aku. Lah kata Umay teh, kamu juga gak punya sopan santun. Aku datang minta bantuan loh. Kamu ini kan polisi di negara sini. Harusnya mah kan minta bantuan, kasih solusi gitu, bukannya malah ngeledek, kata Umay teh gitu. Terus kata Umay teh, aku gak takut, kataku di pistol sama kamu, aku mati kamu juga mati, kan di negara kamu hukumnya negara Islam, kata Umay teh gitu. Akhirnya mah temennya yang dua itu megangin si laki itu, mungkin udah kesel Umay teh ngelawan terus. Nah Umay juga kan kesel dihina kayak gitu, orang minta bantuan malah dihina, malah diledekan. Kata Umay teh nggak semuanya, kata Umay teh pembantu Indonesia itu kotor, kata Umay teh nggak semua, kata Umay teh gituin. Terus Umay teh udah renghap-renghapan gitu, saking nafsunya itu ke si polisi itu. Ya udah akhirnya Umay teh didudukin di tempat yang jauh dari dia. Nah terus katanya udah kamu balik lagi aja ke majikan, kata si polisinya itu. Kamu punya nomornya enggak? Ya Umay juga bingung ya, dia bilang katanya nggak tahu nomor kantor Indonesia. Dia nggak tahu bohong, nggak tahu emang nggak tahu, nggak mau nganterin Umay ke kantor polisi, pinginnya Umay balik lagi ke rumah majikan. Ya udah akhirnya teh Umay ngebel ke majikan perempuan, karena Umay teh kan nggak punya HP, tapi Umay teh nulis nomor majikan karena takutnya kan ada apa-apa, karena kan si mama baik banget orangnya tuh, masya Allah, mungkin bisa nolong. Dan ternyata alhamdulillah Umay teh punya nomor majikan, jadi Umay teh di bel. Nah terus kata si Mama Nur teh sambil nangis, Umay sambil nangis, si Mama Huda sambil nangis, kenapa kamu katanya keluar dari rumah? Kata Umay teh soalnya si Babe minta dipijitin. Terus kan kata Mama katanya nggak apa-apa, nggak mau, kataku gitu, kata Umay teh. Ya udah akhirnya teh nggak lama kemudian ya udah aku minta dijemput sama Mama, katanya nggak bisa, Mama lagi kerja di rumah sakit banyak pasien, katanya si Babah aja yang jemput. Kata Umay nggak mau, nggak apa-apa, nanti katanya Mama ngomong sama si Babe, katanya pelan-pelan, nggak boleh mukul kamu, katanya gitu. Ya udah akhirnya nggak lama kemudian tuh si Babe datang. Nah terus dia itu nanya kan sama polisi yang diinterogasi Umay, katanya dia ngomong apa, katanya gitu. Enggak, katanya dia nggak ngomong apa-apa. Nah Umay itu langsung emosi lagi kan, kamu bohong, tadi aku udah ngomong sama kamu kalau majikan aku tuh begini. Tanya, "Shh, diem kamu," katanya gitu. Dianya itu mau nodongin lagi pistol. Kata Umay teh silahkan, mau nembak ya udah silahkan. Kata Umay teh, Umay mati kamu mati, kata Umay teh gitu. Nah terus majikan laki tuh megang tangan Umay kan, disuruh ngikut ke mobil. Kata Umay nggak mau, aku nggak mau ikut sama kamu, aku pengen ke kantor Indonesia, pulangin. Kata si Babeh teh katanya iya ntar tapi pulang aja dulu. Nggak mau, kata Umay teh. Si itunya tuh udah apa ngusir terus gitu, keluar kamu. Kan Umay teh jadi kayak orang ditantang gitu. Ya udah Umay dikepesin tuh tangan majikan itu. Pokoknya waktu itu Umay nggak tahu deh, Umay teh kayak kesurupan setan deh gitu. Jurig naon. Terus Umay teh maju lagi gitu ke si polisi itu, katanya apa, kata dia tuh kamu berani maju? Ya udah, kata Umay teh aku berani gitu. Dianya itu dipegangin sama teman-temannya, Umay dipegangin sama majikan lagi. Pokoknya kalau inget gitu tuh aneh juga gitu Umay itu, kenapa ya, mungkin namanya orang udah nafsu kali ya. Nah ya udah akhirnya teh Umay teh terpaksa dia naik ke mobil majikan. Sepanjang jalan tuh nangis mulu, disuruh diam juga sama majikan laki. Ya udah akhirnya Umay teh balik lagi ke rumah majikan
laki gitu, karena si polisinya itu nggak tahu, katanya kantor Indonesia nggak tahu, bohong nggak tahu apa bener dia nggak tahu gitu. Akhirnya mau Umay teh ini pelukan lagi sama si Helen, kok katanya kamu bisa balik lagi, nggak tahu lah pokoknya mah, kata Umay teh. Udah nasib kali harus balik lagi ke rumah majikan, kata Umay teh gitu. Ya udah gitu deh ceritanya, kenapa Umay balik lagi ke rumah majikan dan Umay berantem sama polisi. Oke, insya Allah di video berikutnya Umay bakal cerita lagi, insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.